Tahun 2004, di sebuah desa sunyi bernama Lemah Abang, hidup seorang pria paruh baya bernama Pak Darto. Dia dikenal sebagai maklar hewan kurban. Setiap tahun menjelang Idul Adha, Pak Darto akan berkeliling kampung dan kota mencari kambing, sapi, dan kerbau untuk dijual ke warga kota yang membutuhkan hewan kurban. Namun ada sesuatu yang aneh dari hewan-hewan yang dijual Pak Darto. Dagingnya terasa getir, tidak sedap, dan beberapa warga bahkan mengalami mimpi buruk setelah mengkonsumsi daging kurban dari hewan yang dibelinya. Awalnya orang-orang mengira itu hanya sugesti, tapi setiap tahun cerita-cerita menyeramkan makin menyebar dan semua punya satu kesamaan, hewan dari Pak Darto. Asal-usul yang disembunyikan. Tak banyak yang tahu, Pak Darto dulunya adalah penjagal hewan di rumah potong tua yang kini sudah terbengkalai di pinggir desa. Tempat itu ditutup setelah insiden tragis. Seekor sapi mengamuk, membunuh 3 pekerja dan membuat seorang jagal gila mendadak. Rumah potong itu ditinggalkan begitu saja. Orang bilang tempat itu angker, tapi anehnya setiap tahun menjelang kurban, Pak Darto selalu terlihat masuk ke area itu malam-malam. Menurut cerita dari Bu Sri, janda tua yang rumahnya dekat rumah potong itu, setiap malam Jumat di bulan Zulhijjah terdengar suara geraman hewan dan jeritan manusia dari bangunan tua itu. Tapi anehnya, tak ada satupun hewan yang masuk ke sana siang harinya. Perjanjian Hitam. Tahun 1999, beberapa tahun sebelum kejadian-kejadian aneh itu muncul, Pak Darto kehilangan seluruh ternaknya karena wabah. Frustrasi dan terlilit utang, ia pergi ke rumah potong itu, tempat terakhir yang membuatnya merasa berkuasa saat masih jadi penjagal. Di sanalah katanya, ia bertemu seseorang atau sesuatu yang menawarkan jalan keluar. Aku bisa kembalikan semua tenagamu, ternakmu, bahkan memperkaya hidupmu, kata sosok tinggi hitam bermata merah menyala. Dengan satu syarat, setiap tahun hewan kurban yang dijual Pak Darto harus berasal dari alam lain. Ia akan mendapat hewan yang tampak normal, sehat, dan gemuk, tapi sebenarnya makhluk itu bukan milik dunia manusia. Ia harus menyembelihnya dengan ritual khusus di rumah potong itu dan menjualnya sebagai hewan kurban. Pak Darto dalam putus asanya setuju. Korban pertama, tahun 2000, hewan-hewan kurban dari Pak Darto laku keras. Dagingnya tampak biasa, bahkan segar dan merah. Tapi malam setelah Idul Adha, keluarga Budini yang membeli 1 ekor sapi dari Pak Darto mengalami peristiwa aneh. Suara sapi menggerutu di dapur. Daging yang dimasak berbuih hitam dan anak bungsunya kesurupan mengoceh dalam bahasa yang tak dikenal. Darah kami bukan untuk persembahan. Jerit anak itu dalam suara berat dan tua. Tak ada yang bisa menjelaskan kejadian itu. Anak itu sembuh seminggu kemudian, tapi tak pernah jadi anak yang sama. Matanya kosong. Ia berhenti bicara, bahkan berhenti makan daging. Tahun 2005, desa Lemah Abang mulai terasa sepi. Banyak warga pindah, tapi Pak Darto makin kaya. Rumahnya besar, bertingkat, dan dipenuhi kaca. Tapi tetangga bilang rumah itu tak pernah gelap. Lampu-lampunya menyala terus, seolah Pak Darto takut akan kegelapan. Sampai suatu malam, menjelang Idul Adha, seorang pemuda desa bernama Jamal nekat mengikuti Pak Darto diam-diam ke rumah potong tua. Ia penasaran karena mendengar suara ternak dari dalam, padahal tempat itu sudah lama kosong. Apa yang dilihat Jamal malam itu membuatnya lari tanpa alas kaki ke rumah Ustadz. Di dalam rumah potong,
Terlihat Pak Darto berdiri di tengah lingkaran darah, menyembelih seekor hewan yang matanya tak punya bola mata, hanya rongga hitam. Di dinding tergantung puluhan kepala kambing dan sapi. Semuanya tersenyum. Bukan senyum biasa, senyum manusia. Keesokan harinya, warga menemukan rumah Pak Darto kosong. Semua hewan di kandangnya lenyap. Di tengah rumahnya hanya ada genangan darah dan satu bekas tapak kaki besar. Terlalu besar untuk manusia, tapi tak cocok untuk hewan manapun. Tak ada yang pernah melihat Pak Darto lagi. Namun setiap tahun, terutama saat malam takbiran, jika kau berjalan melewati desa Lemah Abang, kau mungkin akan mendengar suara gerobak berjalan pelan dan bau amis daging segar yang muncul entah dari mana. Dan jika kau membeli hewan kurban dari maklar tak dikenal, pastikan kau lihat matanya baik-baik. Karena siapa tahu hewan itu bukan dari dunia ini. Tamat. Jika kamu pencinta misteri, horor, dan hal-hal yang bikin bulu kuduk berdiri, subscribe sekarang dan aktifkan loncengnya. Karena di balik yang terlihat, selalu ada yang masih misteri.